wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, yang kami hormati keluarga besar daripada mempelai laki-laki, yaitu Ustaz, saya panggil Ustaz Mas. Ya, Asetya Riyadi bin Suprapto. Begitu pula keluarga besar daripada anak kami juga. Saya jarang manggil dia Mbak Septi. Rahmah Septianingsih binti Jaji Saifuddin. Begitu pula para asatidz dan asatidah, para ulama, para tokoh masyarakat yang hari ini hadir menyaksikan perhelatan yang penuh dengan kesyahduan, penuh dengan keberkahan insyaallah, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rangkaian ini sampai selesai Allah berikan kelancaran. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya semua agenda acara yang sudah disusun, dilakukan dan disiapkan oleh semua sahabat-sahabat sekalian, baik dari keluarga, mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, semuanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kelancaran. Tentunya tidak bisa akan menjadi sebuah acara yang begitu sangat lancar manakala tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mensuri tauladani beliau bukan hanya dari sisi ibadah kita, tapi juga dari sisi bagaimana muasyarah beliau, bagaimana muamalah beliau dengan keluarganya. Dan alhamdulillah, ini insyaallah tidak lama dari pesan yang akan kami sampaikan, karena saya yakin keduanya sudah memahami dan mengerti. Apalagi beliau berdua, baik Mas Setio maupun Mbak Septi ini pengajar, Ustaz dan Ustazah. Saya tahu bahwa mereka akan ngerti hal ini. Namun terkadang pengetahuan akan kalah juga dengan yang namanya pengalaman. Betul apa? Iya. Tahu belum tentu apa? Paham. Paham belum tentu kalau belum ngerasakan. Maka insya Allah setelah ini keduanya akan betul-betul mengalami pengalaman, berbagai pengalaman. Makanya setiap orang yang datang di pernikahan dianjurkan mendoakan keduanya dengan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi katakan barakallahu laka, semoga Allah memberkahi engkau dalam setiap kebaikan. Laka artinya doa untuk semua kenikmatan yang akan mereka terima, agar semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pula sebaliknya, wa baraka alaika, semoga Allah karuniakan keberkahan juga dari setiap ujian, musibah ataupun permasalahan demi permasalahan yang akan mereka hadapi saat nanti membangun bahtera rumah tangga. Kita doakan juga dalam setiap kesulitan itu Allah karuniakan keberkahan di dalamnya. Karena nggak mungkin yang namanya sebuah rumah tangga mulus lancar saja. Akan ada yang namanya apa? Ujian, ya, riak, rintangan dan sebagainya. Maka kita doakan wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, semoga senantiasa dalam kebaikan kapanpun dimanapun selamanya dikumpulkan nanti insyaallah bersama dengan anak-anaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nasihat biasanya diucapkan kepada setiap kita yang menginginkan kebaikan.
Maka saya berharap bukan hanya saja mereka berdua yang saat ini betul-betul bahagia bagaimana menjadi pasangan suami istri, namun juga kepada siapapun yang hadir pada hari ini yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ada yang belum menikah di sini? Semuanya bisa mendapatkan manfaat daripada nasihat yang insya Allah ringkas. Bapak sekalian dirahmati Allah, tadi dibacakan oleh qari kita, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dari sekian banyak tanda-tanda kebesarannya adalah bagaimana Allah menciptakan kalian semua, kita semua, min turab, dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian kita semuanya menyebar menjadi lebih banyak dengan diciptakannya Hawa. Bapak sekalian dirahmati Allah, pernyataan Allah dalam ayat ini disampaikan min turab, semua kita yang ada di sini maupun dimanapun berada, semua yang dicipta dari tanah. Allah menekankan di situ min turab agar kita semuanya tetap berendah hati, karena secakep-cakepnya laki-laki, secantik-cantiknya perempuan, seputih-putihnya, sekuning langsatnya kulit perempuan, ketika dia berdaki, dakinya juga akan warna hitam, maka tidak boleh menyombongkan diri. Lalu kemudian Allah akan sampaikan terkait dengan sebuah pernikahan yang saat ini kita saksikan bersama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ketika diciptakan untuk kita sekalian, khalaqalakum, bagi laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala berikan pasangannya dari diri mereka. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaihi, agar supaya kalian bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman batin. Saya yakin Mas Tio sudah bisa merasakan ketenangan, ketenteraman saat bersama dengan orang tuanya, bapak ibunya, dengan keluarganya. Saya yakin beliau pernah merasakan itu. Namun tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya ketenteraman hakiki kecuali ketika beliau melengkapkan tengah daripada agama, menyempurnakan daripada agama, yaitu dengan apa? Pernikahan. Dengan pernikahan itu kata Allah litaskunu ilaihi, agar Mas Tio nanti sempurna ketenteraman dan ketenangannya saat sudah menemukan belahan jiwa. Dan tentunya buat kita semuanya di sini ada kala ketika menemukan daripada pasangannya, ada kala memilih pasangannya bukan hanya karena cinta ataupun karena kasih sayang. Ada pula ketika menikah ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menikah dengan pasangannya, mungkin dikarenakan kebaikan atau mungkin dikarenakan keluarga dan lain sebagainya. Lalu siapakah yang memberikan kepada mereka berdua cinta dan kasih sayang? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka selalu berdoa ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu sekalian, khususnya doa mempelai, berdoa kepada Allah agar yang namanya mawaddah wa rahmah ini terus dibawa, terus mewarnai daripada keluarganya. Karena saya yakin apalagi keduanya ceritanya gitu Bapak Ibu. Ya. Ini saya dapat cerita sebulan apa 2 bulan. Luar biasa. Ya. Tidak seperti halnya yang pada umumnya. Bagaimana mereka begitu sangat prosesnya begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkenalan antara keduanya begitu sangat singkat. Ya. Tetapi sesingkat apapun yang namanya perkenalan, yang paling indah adalah setelah akad nikah. Ya, perkenalan sebelum akad nikah itu banyak yang ditutupi. Ya. Tentunya yang baik-baik aja yang ditonjolkan. Tapi yang sesungguhnya karakter dan sebagainya akan muncul saat kapan?
saat sudah selesai akad nikah, maka itulah muncul karakternya masing-masing. Maka dalam kaitannya hal ini, untuk kita semuanya yang sering hadir dalam acara akad nikah seperti ini, diingatkan kembali Allah Subhanahu wa taala di ayatnya tersebut menjadi sebuah peringatan untuk kita bagi siapapun yang berpikir. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Lalu saya ingin berpesan khususnya kepada Mas Tio, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada setiap lelaki, bukan hanya Mas Tio, setiap kita para suami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Jagalah dan merawatlah oleh kalian para perempuan. Jagalah mereka, rawatlah mereka. Istausu. Perempuan di sini bisa jadi bukan hanya istrinya, Mas. Bisa saja itu adalah kakaknya, adiknya, bibinya, atau bahkan ibunya. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Jaga mereka. Jaga perempuan-perempuan itu dengan engkau memperlakukan mereka dengan begitu sangat baik. Jaga mereka sebaik mungkin, rawat mereka sebaik mungkin. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan daripada nasihat tersebut, karena engkau telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dengan mitsaqan ghalidha yang tadi sudah diucapkan. Lalu engkau menghalalkan hubungan itu dengan kalimat Allah. Maka ketika Mas Tio tadi mengatakan, ya, aku terima nikahnya, maka pada saat itu pula berpindahlah amanah yang tadinya dipegang oleh orang tuanya Mbak Septi, berpindah 100% nanti kepada Mas Tio. Maka jaga amanah ini dengan engkau melakukan dan juga merawat, memperhatikan Mbak Septi kapanpun dimanapun selalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jaga Mbak Septi bukan hanya menjaganya terkait dengan zahirnya, kebutuhan nafkahnya dan sebagainya. Karena tugas yang paling besar bagi seorang lelaki, bagi seorang suami, tugas yang paling utama dan yang paling besar adalah seperti yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Tentunya menjaga dan merawat yang tadi disampaikan bukan hanya memberi makan, karena Mas Tio harus yakin bahwa tanpa kehadiran Mas Tio pun Mbak Septi juga bisa untuk mencari makan. Mbak Septi bisa mendapatkan nafkah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari rezeki-rezekinya. Tetapi di sini lebih kepada bagaimana Mas Tio membawa Mbak Septi untuk senantiasa taat kepada Allah, menjaganya untuk senantiasa taat kepada Allah, menjaga sholatnya, ngajarin sholatnya. Begitu pula bagaimana mengenal Allah, membangun rumah tangganya betul-betul dengan ketakwaan kepada Allah. Ini yang namanya menjaga. Tentunya ketika menjaga akan pasti ada yang namanya ujian dan sebagainya. Karena itu di sini Mas Tio bahwasanya romantis di dalam Islam itu bukan seperti romantisnya orang-orang Barat. Romantisnya dalam Islam dalam membangun rumah tangga adalah ketika dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Mas Tio bangun di malam hari, lalu kemudian melaksanakan sholat, lalu kemudian mengajak dan membangunkan Mbak Septi untuk ikut sholat. Bila tidak mau, diapain Mas? Ya, kalau zaman sekarang jarang ya dipercikan gitu ya. Di sini Bapak Ibu yang sudah nikah, jangan bangun. Keduanya manakala melakukan hal itu, bukan sama aja. maka diperlukan tafahum. Apalagi mereka berdua memang ya tidak pernah yang namanya itu istilah bahasa orang ya secara umum adalah pacaran dan sebagainya. Jadi mereka pasti akan ada sesuatu yang tidak cocok. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun.
kalau Mas Setio mendapati ada kekurangan misalnya pada diri Mbak Setio, Mas Setio gak suka dengan hal itu, maka perhatikanlah. Biasanya kata Allah, fa'asa antakrau syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ketika engkau membenci, tidak suka dengan satu karakter atau satu sifat dari pasanganmu, mungkin di sana masih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang kau akan dapatkan dari pasanganmu. Maka ketika Mas Setio menetapkan untuk menikahi Mbak Septi, maka terimalah seluruh kekurangannya sebagaimana Mas Tio menginginkan semua kelebihan-kelebihannya. Menerima kelebihan dan kekurangan ini adalah sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Maka dipesankan kepada kita semuanya, laki-laki yang terbaik adalah siapapun di antara kita yang paling baik dengan pasangannya. Khairukum li ahli. Baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi, akulah yang terbaik dalam menjaga dan juga menyayangi keluarga. Untuk Mbak Septi, ya, beliau ini Septi ini dari mulai kecil itu dalam bimbingan kami. Ya, lebih kecil daripada Zida. Lebih kecil. Ya. Dalam bimbingan kami, ngajinya, perilakunya dan sebagainya. Tenang saja Mas Setio, saya tahu Pak Septi ini. Ya, saya dan istri adalah gurunya. Dan saya tahu bagaimana dari mulai kecil kita bina sampai dewasa dibimbing sama istri saya. Maka dari itu untuk menguatkan kembali, ya, Septi dalam rangka membangun keluarganya, ingatlah ini bahwa beberapa menit yang lalu Septi sudah pindah menjadi tanggung jawab Mas Setio. Ya. Totalitas semuanya saat ini perhatikan bahwa ketika Septi sudah menjadi seorang istri, Nabi SAW katakan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu saat ini, Mas Tio saat ini, dia bisa jadi menjadi surga bagimu, tapi juga bisa menjadi neraka bagimu. Maka kata Nabi, unduri aina anti minhu. Perhatikanlah di mana posisimu kepadanya, bagaimana sikapmu kepadanya, maka itu akan menentukan di mana engkau akan berada nanti di akhirat. Apakah di surga ataupun di neraka. Semua tergantung bagaimana sikapmu kepada suami. Maka sebagaimana dia menerima kelebihan dan kekuranganmu, terimalah semua kekurangan dan juga kelebihan suami. Ini pesan Nabi SAW. Dan juga engkau diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pakaian untuk pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Suami adalah pakaian daripada istri, sebagaimana istri juga pakaian buat suami. Yang namanya pakaian kadangkala kedodoran, kadangkala ada yang sobek, kadangkala ada yang kurang ini dan sebagainya. Ya. Maka apapun kekurangan, bahkan sampai aib yang ada pada diri masing-masing, pada diri suamimu, jaga. Bersikap dan berlakulah baik kepada suamimu, ya. Bukan kepada teman-temanmu. Bersikap dan baiklah kepada suamimu. Utamakan suamimu, karena dia menjadi imam. Nabi berpesan, di antara ciri wanita yang baik, man khairun nisa, kata sahabat bertanya, siapakah wanita yang paling baik? Wahai Nabi, maka Nabi pun menjawab, wanita yang paling baik adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang dimana kalau engkau melihatnya maka engkau akan menjadi bahagia, engkau akan menjadi senang. Wa idza amartaha ta'at, kalau engkau memerintahkan kepada dia, dia taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafidta. Dan ketika engkau pergi gaib, tidak ada bersama dia, dia menjaga dirinya, hartanya dan keluarganya. Inilah wanita yang baik. Karena itu perhatikanlah, ya, bagaimana engkau menerima saat suamimu pulang, bagaimana engkau menyambut saat suamimu pulang. Jangan pula ada kalimat-kalimat yang justru malah menyebabkan suamimu tidak kerasan di rumah. Biasanya kalau ada suami pulang ke rumah, ya, Septi nanti nanyanya pertama apa?
Kalau pas nanti Mas pulang rumah, Septi nyambutnya pakai kalimat belum pernah pengalaman atau ada rencana ya. Kalau bisa nanti jangan pernah ada keluar kalimat dari mana Mas, habis ngapain Mas, enggak. Langsung tanya apa, mau apa Mas, dengan tentunya sudah apa, sudah siap ya, sudah siap karena tadi idza nadarta ila saratka, kalau dilihat menyenangkan. Maksudnya apa kata Nabi? Istri itu kalau di rumah usahakan betul-betul tampilannya itu indah, menyenangkan. Ya. Bukan sebaliknya, saat keluar rumah tampilannya kok indah. Saat di dalam rumah justru malah kebalikannya, gitu ya. Maka suami kalau jarang melihat istri seperti itu, ketika istrinya kemudian berpakaian rapi, dandan, pastinya suaminya akan bertanya. Nanyanya apa? Mau kemana deh? Mau kemana? Neng? Mau kemana deh? Kenapa? Karena jarang. Kalau ini kemudian terus dilakukan, maka nanti khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ubahlah caranya. Bagaimana engkau menyambut suamimu dengan begitu sangat sempurna, ya, betul-betul suamimu kau layani dengan sangat baik. Semoga kedua mempelai ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul eratkan dalam ketakwaan kepadanya. Allah jadikan keluarganya nanti sebagai keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allah karuniakan kepada mereka berdua anak-anak yang saleh dan salihah, membangun mahligai rumah tangga penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga buat peringatan untuk mereka berdua dan juga untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.